Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya belajar ma'rifat. Kali ini saya tetap berkolaborasi dengan Mbah Munajat Karimullah, dan yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang nuzulul Quran dalam makna qadim. Al-Quran surat Al-Buruj ayat 21 sampai 22 yang artinya bahkan yang didustakan mereka itu adalah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran sudah ada dalam bentuk qadim sebelum diturunkan dalam bentuk yang dapat dipahami oleh manusia. Tafsir Sufi tentang nuzul Quran qadim adalah Quran sebagai ilmu Allah yang qadim. Dalam pandangan Ibnu Arabi, Al-Quran secara hakikat adalah ilmu Allah yang sudah ada sejak azali dan kemudian dimanifestasikan dalam bentuk huruf dan kata untuk disampaikan kepada manusia. Al-Quran yang turun dalam hati yang bersih. Imam Junaidi Al-Baghdadi mengatakan bahwa hakikat Al-Quran tidak hanya diturunkan dalam bentuk teks, tetapi juga dalam hati para wali yang telah tersucikan. Dalam tarikat kami, tarikat Naqsabandiyah Kharijiyah Nusantara, dicapai melalui zikir khalfi atau zikir dalam hati dan muraqabah, di mana hati seseorang bisa menjadi cerminan bagi cahaya ilmu Allah. Jadi dalam konteks hakikat, nuzul Quran secara qadim adalah bagaimana Al-Quran sebagai kalam ilahi yang azali terus-menerus turun ke dalam kesadaran manusia yang telah mencapai penyucian jiwa. Ini dalam manifestasi kehidupan kita, memahami Al-Quran secara qadim itu adalah melalui muraqabah atau melalui zikir khafi untuk mencapai bagaimana kita dapat mengetahui ilmu-ilmu Al-Quran yang dapat dimanifestasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, pemahaman tentang nuzul Quran. Monggo Mbah Munajat bisa dapat dijelaskan secara lebih detail supaya kami dapat memahami dengan baik. Terima kasih Bunyai, pemirsa dimanapun berada, bahwa tarekat kami memang tarekat arwahi, sehingga memang kami lebih fokus pada eksplorasi di ruang-ruang rohani. Terkait dengan pemaknaan Al-Quran pun menjadi berbeda, namun tetap ini dalam rangka untuk hulu visil kafa. Ketika pemaknaan di makna zahirnya sudah banyak kita baca, literasinya sangat banyak, kami mencoba melengkapi pemaknaan dari sisi ruhaniyahnya, dari sisi qadimnya. Jadi sebelum saya menyampaikan apa yang tadi dibahas oleh Bunyai, alangkah baiknya sisi filosofisnya dulu, bahwa Al-Quran atau kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu adalah merupakan kalam Allah. Kalam Allah di alam ketuhanan, di alam Maha Qadim, itu tentu melekat kepada sifat-sifat ketuhanannya, yang beliau adalah laisa kamitslihi syai'un, yang walam yakul lahu kufuwan ahad, sehingga seluruhnya tentang Tuhan itu tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi, termasuk kalamnya. Oleh karena itu, kalam tersebut diturunkan derajatnya ke alam cahaya, alam nur, atau dalam bahasa fisikanya adalah alam partikel gelombang. Nah, di alam tersebut itu sudah bisa dibaca oleh hamba-hamba yang disucikan ruhaniyahnya, sebagaimana Al-Waqi'ah ayat 7 ya sampai dengan 79, bahwa Al-Quran itu tersimpan di Lauh Mahfuz.
tidak seorang pun yang bisa menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan ruhaniyahnya. Jadi ini pemahaman ini juga menjadi penting Bu Nyai, bahwa pewahyuan itu adalah sifatnya permanen. Sebagaimana tadi yang pendapat Ibnu Arabi, dia sifatnya azali. Jadi sejak zaman dahulu kala sampai akhir nanti ya tetap ada di Lauh Mahfuz, karena Quran yang terpelihara, dan disitulah yang pasti terpelihara itu di situ itunya. Nah, berdasarkan hal itu, agar kita pemahamannya lebih presisi lagi, saya akan mencoba menyampaikan surat Al-Ghafir ayat 15 yang artinya, Dialah yang maha tinggi derajatnya, yang memiliki ars, yang menurunkan wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, agar memperingatkan manusia tentang hari pertemuan, yaitu hari kiamat. Ini sudah amat jelas ternyata bahwa pewahyuan itu sifatnya tidak spesial. Jadi kepada hamba-hamba yang dikehendakinya itu bisa mendapatkannya, karena statusnya memang permanen, dia tersimpan di Lauh Mahfuz. Kemudian saya sampaikan juga As-Surah 52 yang artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu. Ini menarik ini di sini punya. Di sini diterjemahannya dalam kurung Muhammad. Itu adalah terjemahan, tetapi kalau dalam kodimnya ini tidak perlu, siapapun bisa ketika memenuhi syarat dan rukunnya itu. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu dalam kurung Muhammad ruh dalam kurung Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab dan apakah iman, tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Gitu. Kembali ini hamba-hamba. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Oleh karena itu, salah satu yang menjadi hal yang paling substantif, hal yang paling eksistensial dalam sebuah thariqat adalah bagaimana ketika kita mampu membaca Quran Qadim. Dan itu juga menjadi salah satu prasyarat bagi seorang mursyid yang waris, dia yang harus bisa membaca Quran Qadim itu. Dan sekaligus dia juga harus bersambung kepada sistem wasilah. Jadi pewahyuan itu juga melalui sistem wasilah itu punya ini. Jadi dari Allah kemudian diturunkan ke alam cahaya itu. Di situ ada ruhani Rasulullah yang tetap hidup. Jadi ruhaniyahnya itu tetap ada. Jadi Rasul itu tidak pernah meninggal karena dia sebuah sistem yang permanen. Kemudian hamba-hamba yang disucikan dia bisa mendapatkannya, dan mendapatkannya melalui ditancapkan ke dadanya, bukan keingatannya. Ini penting juga dipahami. Makanya ini bukan ilmu akal gitu, tetapi hati. Kenapa kalau ke hati bisa masuk ke dalam diri manusia? Karena hati paling dekat persinggungannya dengan ruhani gitu. Jadi dia hatinya ketika bersih dia lebih dekat punya dengan ruh itu. Jadi kebersinggungan itu memungkinkan untuk kita dapat menerima wahyu. Karena di ayat lain juga disebutkan kalam qadim itu ya bentuknya ruh juga. Jadi dia kompatibel dengan ruh kita gitu. Jadi itulah menjadi salah satu prasyarat bagi seorang mursyid yang waris adalah pertama dia harus bisa mempersambungkan ruhaniyah kita ke dalam sistem wasilah, dan yang kedua bisa mendapatkan Quran Qadim itu. Saya kira itu konstruksinya biar jelas dulu punya ini. Ya, artinya Quran Qadim itu bisa dibaca oleh orang-orang yang telah disucikan tadi yang Mbah Munajat ya. Iya, betul. Dan yang melalui bimbingan guru rohani. Di sini guru rohani, guru yang mursyid yang dapat menyambungkan
rohani kita terhadap rohani Rasulullah dalam pembacaan kitab Qadim tadi. Artinya ruh yang disucikan itu ada persyaratan-persyaratannya ya, ada sistemnya. Tadi disampaikan Bang Munajat pada orang-orang yang ruhnya sudah disucikan. Bagaimana ruh kita bisa disucikan? Apakah tiba-tiba ruh kita disucikan begitu ya? Dan ini harus ada sistemnya. Jadi kita harus mengikuti sistem yang sudah ada dalam melaksanakan ini ya. Jadi ditanamkannya tadi nur iman dan nur kitab. Tetap kembali lagi berarti orang-orang yang beriman yang bangun ya, yang beriman. Syarat dasarnya itu. Ya, orang-orang yang beriman yang sudah disucikan ruhaniyahnya. Artinya kolbu yang suci yang bisa menyentuh Al-Quran Qadim. Nah, dalam tarekat kita ini namanya diaktifasi ruhaniyahnya gitu. Aktivasi ruhani itu sebagaimana As-Suro 52 itu bunyai. Ketika ruhani kita sudah aktif, maka nur iman dan nur kita itu sudah terbuka, sudah memungkinkan bisa bersambung ke alam Qadim tersebut. Namun tetap saja harus melalui peramalan-peramalan riyadhah yang sebagaimana yang dipersyaratkan itu. Jadi memang tahapannya yaitu sebagai kiasnya ya. Kiasnya itu tidak mudah ya Mbah Munajat ya. Jadi bagaikan rambut di belah 7 tadi untuk mencapai itu ya. Untuk memahami itu riyadhah yang tidak mudah, tetapi bahwa ini adalah ilmu yang luar biasa yang memang disampaikan bahwa pedoman kita di dalam hidup ya Al-Quran tadi. Jadi tidak mudah menyentuhnya, memang harus kita dapat melaksanakan ini, berupaya untuk dikehendaki, untuk dapat dikehendaki dan bisa membaca Quran Qadim tersebut ya Mbah Munajat ya. Jadi salah satunya yaitu tadi mengamalkan zikir khafi atau zikir yang sir, zikir yang terbimbing dalam rangka mensucikan hati kita, mensucikan hati kolbu kita, supaya kita bisa menerima Quran-Quran Qadim itu dan terbimbing kolbu kita. Sehingga ini tidak bisa dibuat-buat ya Mbah Munajat ya, memang kolbu kita, kolbu yang sudah terbimbing. Ketika kolbu kita sudah siap menerima itu semua, artinya sudah suci. Ketika kolbu kita belum suci, maka kita juga belum bisa membaca, tetap aja hapuk-hapuk ya dalam pelaksanaannya, manifestasinya. Memang ini yang dikehendaki betul-betul, dan kita juga ikhtiarnya tetap harus melakukan secara riyadhah dan zikir-zikir tadi, zikir yang terbimbing oleh mursyid kita. Ini pentingnya kita mengenal mursyid Mbah Munajat dalam hal ini ya, supaya kita bisa betul-betul termanifestasikan Quran kita ke dalam diri kita, dalam pelaksanaan kehidupan kita sehari-hari. Jadi Al-Quran yang mulia ini itu diturunkan sebagai pedoman hidup seluruh umat. Artinya di sini Mbah Munajat, seluruh umat bisa diberikan kesempatan untuk bisa menjalankan kehidupannya dalam bimbingan Al-Quran yang nyata ya Mbah Munajat sebenarnya ya. Bisa diberikan kesempatan semua ketika sudah ketemu dengan guru mursyid dalam bimbingannya. Barangkali gitu ya Mbah Munajat ya. Jadi semua punya kesempatan gitu. Mungkin begini penjelasannya. Jadi sistem itu kan Qadim sifatnya permanen, atau dalam bahasa fisikanya itu frekuensi dan getarannya itu ada dalam frekuensi tertentu, dan itu seorang mursyid yang waris itu beliau yang bisa mengenalinya. Maka dari itu kita sebagai orang yang awam tidak mungkin menemukan itu. Kalaupun mungkin ya riyadhahnya luar biasa seperti sufi-sufi zaman dulu, waliullah itu. Orang zaman sekarang ya amat sulit itu. Ya bukan zaman sekarang aja, sepanjang masa itu, makanya hanya orang-orang tertentu yang diberikan kesempatan itu. Bahkan kalau menurut riwayat tuh memang hanya satu saja punyai. Sehingga itu berantai dari setelah nubuah berakhir, maka pada setiap zaman ada orang-orang yang diberikan kesempatan
atau diberikan tugas untuk melanjutkan fungsi-fungsi kerasulan. Itulah yang disebut dengan waliyah mursyida sebagaimana Al-Kahfi 17 atau Rasulun min anfusikum sebagaimana At-Taubah 128. Nah, bagaimana bagi kita yang orang awam ini? Sesungguhnya ya tidak sulit-sulit amat juga itu. Yang penting kita menemukan waliyah mursyida dulu itu. Kemudian biasanya kita sebagaimana tadi disampaikan Bu Nyai, kita dilakukan aktivasi. Setelah itu ya kita harus adaptasi total sehingga ruhaniyah kita itu presisi, frekuensi dan getarannya sama dengan yang dipunyai oleh mursyidnya, atau dalam bahasa fisika kuantum, partikel subatomik yang dimiliki oleh guru mursyid dia harus selaras dengan yang kita miliki. Jadi kita tinggal menginduksi aja. Kan mursyid sudah tersambung itu. Artinya tersambung ke tali wasilah berarti bisa mengakses Quran Qadim itu. Kemudian kita tinggal menginduksi aja. Namun yang menjadi kunci utamanya juga ketika Qadim itu pasti sistem kerjanya adalah top down. Dia diberi, diizinkan, dicerahkan. Jadi bukan upaya kita, jadi dari atas ke bawah. Jadi ketika Tuhan belum menghendaki ya tetap saja gitu. Tetapi syarat dan rukunnya harus terpenuhi dulu. Demikian Bu Nyai, saya kira ini juga menjadi pemahaman ini juga bagi yang para pencari Lailatul Qadar ya Bu Nyai ya. Itu kalau orang-orang yang sudah sampai pada level ini bisa tiap malam Lailatul Qadar itu Bu Nyai, bisa dicurahkan ayat-ayat Tuhan itu. Saya kira itu Bu Nyai. Iya, hal ini sesuai dengan para ulama menyampaikan bahwa ketika kita orang awam yang belum bisa mencapai itu, maka dekatilah orang yang sudah mencapainya ya. Iya betul. Gitu. Jadi tadi sampaikan Om Munajat juga ikutilah gurumu lah, artinya gitu ya. Guru mursyidnya, diikutin saja seluruh kaifiatnya. Karena kita itu belum sampai, maka kita mengikuti orang yang sudah sampai. Secara gampangnya demikian ya, betul. Secara mudahnya. Karena memang prosesi untuk mencapai kesucian diri itu tahapannya memang tidak mudah. Maka ada kesempatan seluruh manusia bisa mencapai itu dengan mengikuti orang yang sudah sampai kepada Allah SWT. Itu yang disampaikan ya Muhammad Munajat ya. Betul. Nah, saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan mohon maaf bila banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, Ilahi anta maksudi wa ridho kamatubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.